Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Guru. Kami dulu mengikuti kajian Pak Guru lewat radio. Kemudian saya di rumah itu menyampaikan ayat-ayat. Intinya saya mendapat ilmu dari Pak Guru lewat radio, kemudian saya menyampaikan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi di situ itu satu kelurahan Pak Guru. Satu kelurahan. Satu kelurahan itu langsung ngecap saya itu sesat. Saya juga, waduh kok seperti ini, saya kan seperti itu. Terus ada yang lain lagi itu ngarani, wah itu ingkaru sunnah itu. Ya akhirnya saya secara pribadi memang terus disingkirkan Pak Guru, dan yang nggak terima itu malah pasangan saya itu. Pasangan saya nggak terima di apa, saya dikatakan sesat, disingkirkan dari masyarakat, tapi saya ya kaget, tapi saya bisa menerima. Nah, maksudnya pasangan itu istri? Iya Pak. Sekarang ikut nggak? Ikut Pak Guru. Ikut. Masih ngecap sesat? Kalau sekarang ya saya sudah, kalau dulu saya jadi pengurus musola, pengurus kegiatan-kegiatan, sekarang sudah nggak dipakai lagi, tapi saya sudah nggak apa-apa kalau hal-hal seperti itu. Karena memang saya itu dari kecil itu memang sudah hidup bersama orang-orang yang heterogen sekali. Jadinya memang saya sudah terbiasa hal-hal seperti itu. Nah, pertanyaan saya, sebetulnya sesat itu bagaimana Pak Guru? Mereka itu mengatakan sesat hanya ya sesat gitu aja. Tapi kan ketika saya ingin memberikan penjelasan itu, mereka itu malah menutup, istilahnya nggak mau lah. Pokoknya wong mendekati saya saja takut Pak Guru. Istilahnya ketika ada teman-teman saya yang melihat perilaku saya yang berbeda, itu tidak mau bertanya pada saya, tapi malah ya utamanya istri saya yang mungkin karena ilmunya juga kurang, istilahnya kurang bisa menjelaskan, malah yang ditanya itu malah pasangan saya terus, tapi secara langsung kepada saya nggak mau Pak Guru. Jadi sebetulnya sesat itu bagaimana Pak Guru? Terima kasih Pak Guru. Ya, sebelum saya karena ayatnya tak kasih gambaran dulu ya. Ilustrasinya begini. Sesat itu artinya salah jalan. Ya. Misalnya gini. Sesat itu nanti hubungannya dengan petunjuk ya. Al-Quran kan sebagai petunjuk. Dia akan menunjukkan berbagai persoalan yang nanti akan orang itu tidak tersesat. Nah, Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu ya. Kita lihat sebelum ini, kita lihat ini dulu ya, surat 16:89. Coba ditampilkan ya ayatnya ya, 16:89. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim. Pada hari kami bangkitkan pada setiap umat seorang syahidan, itu kalau saya mengartikan pemberi bukti. Mungkin ada yang mengartikan saksi ya. Pemberi bukti itu artinya mencari bukti tentang kebenaran ayat Al-Quran. Alaihim dari kalangan mereka sendiri. Min anfusihim dari diri mereka, dari untuk atas mereka dari kalangan mereka sendiri. Berarti pemberi bukti itu dari kelompok mereka sendiri. Ya. Kalau orang sini ya salah satu di sini misalnya gitu. Terus kemudian wajib nabika syahidan ala haula, dan kami datangkan engkau dalam ini adalah nabi sebagai pemberi bukti atas semua manusia. Nah ini, wa nazzalna alaikal kitaba tibyana likulli syai'in, dan kami turunkan atas engkau kitab
Al-Quran yang telah menerangkan bagi tiap sesuatu. Wahudan dan petunjuk. Warahmatan dan kasih sayang. Wal busro, kabar gembira. Lil muslimin untuk orang-orang muslim. Jadi Al-Quran itu telah menerangkan bagi tiap sesuatu, petunjuk, kasih sayang, dan juga kabar gembira atau kegembiraan bagi orang-orang muslim. Nah, yang saya garis bawahi di sini. Tibyana likulisain. Telah menerangkan atas tiap sesuatu. Berarti sesuatu apapun di sekitar kita, di jagat raya ini, mesti ada jawabannya. Nah, kalau belum ada jawabannya dan kita belum bisa menjawab, disuruh bertanya kepada ahli dzikir. Ya, 16 mat 3, 21 ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir jika kamu tidak tahu. Berarti ada. Nah, ahli dzikir suruh bertanya sekarang ini kira-kira ada enggak? Nah, mesti ada yang ditanya. Orang yang sudah mati masuk bisa ditanya, enggak bisa. Ya, berarti. Nah, sesat itu salah jalan. Sekarang gini, tak kasih gambaran sederhana. Ini hubungan tadi kan petunjuk. Hubungannya petunjuk. Ini ada petunjuk jalan. Ya. Ini ke Jakarta. Ini ke Surabaya. Nah, kalau penjenengan tidak tahu, kan bertanya atau tadi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu tentang petunjuk ini tadi. Mas, kalau ke Jakarta itu mana? Ke Jakarta itu ke sana. Ya. Ke Surabaya ke sana. Terus misalnya penjenengan, wah, yang saya yakini ke Jakarta itu ke sana. Kira-kira sampai enggak? Nah, kalau tidak sampai namanya apa? Nah, kesasar. Nah, sama. Al-Quran adalah petunjuk untuk hidup dan kehidupan manusia. Sejak manusia masih belum dilahirkan, sampai nanti mati, sampai dibangkitkan, sampai yaumul qiyamah itu ada petunjuknya semuanya. Hanya belum tentu kita tahu semuanya, ngitung ayat aja salah bertahun-tahun kok. Nah, ayat itu kan selalu 6.666 dari dulu. Di sini ada guru agama ya? Ada nggak? Nah, padahal ternyata hanya 6236. Basmalahnya 112, totalnya 646 kan? 6236 tambah 112. Berarti 6348. Itu aja selama ini bertahun-tahun ayat Al-Quran itu 6.666. Ketika saya di dalam satu majelis taklim saya menyampaikan, itu ustadznya dan jamaahnya marah-marah, Pak. Loh, ada bikin aturan sendiri. Mari kita hitung bersama-sama. Nah, alhamdulillah sekarang di sekolah-sekolah itu misalnya MTS apa itu sekarang sudah disesuaikan. Al-Quran terjemah juga disesuaikan jumlah ayatnya 6232, 6236 maksudnya. Contohnya seperti itu. Nah, sehingga petunjuk ini kan harus dulu kita pahami. Wah, kamu mau tahu Surabaya? Pernah ke Surabaya? Belum. Belum mau bisa bilang nih Surabaya sana. Kira-kira bisa nggak yang belum pernah ke Surabaya tapi bisa menunjukkan? Ya masih bisa, tahu ada petanya kok. Surabaya itu ke sana, nggak ke sana. Nek ke sana namanya ke langit, kan gitu. Ya, nah, petunjuk arah. Nah, sekarang tadi Mas Bagio tanya masalah sesat tadi. Loh, istrinya mana? Ada nggak? Memang dulu jangan begitu. Ya, sekarang nggak? Wah, alhamdulillah. Berarti sudah dapat petunjuk. Ya. Nah, ini mungkin mewakili teman-teman yang masih belum yakin tentang eksistensi Al-Quran sebagai petunjuk. Sekarang gini, kita sudah tahu petunjuk arah, maka petunjuk hidup adalah Al-Quran. Panjenengan ketika sholat, itu nanti tak tunjukkan ayat yang lainnya. Membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan ada ihdinas siratal mustaqim ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu sirotnya orang-orang yang telah beri nikmat atas mereka. Lah, mereka itu siapa? Nah, ini sholat ya. Ada Fatihah tadi. Mereka itu kita lihat surat 1958 atau 46869 dulu. Di sini ada siratal mustaqim. 46869. Wala
wala hadainahum siratal mustaqiman. Dan kami tunjuki mereka siratal mustaqim. Terus wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqin wasuhada wassolihin. Yang dimaksud mereka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, mereka itu tadi ini. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka itulah orang-orang yang bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka, yaitu dari nabi-nabi, semua nabi. Siddiqin itu orang-orang yang benar. Kemudian suhada itu para pemberi bukti. Nah, para pemberi bukti ada juga yang mengartikan orang yang mati syahid gitu. Ya, ada kemarin begitu kan. Terus kemudian solihin orang-orang yang soleh. Sangat baik mereka dalam pergaulan. Berarti di sini ada 4. Mereka tadi. Mereka tadi ada 4 ya. Nabi-nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Nah, sekarang nabi-nabi itu siapa? Jawabannya di 1958. 1958. Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam. Itulah orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Ya. Tadi kan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu sirotnya orang yang kau beri nikmat atas mereka. Nah, maka di sini ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim, itulah orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Minan nabiyina, dari nabi-nabi, min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam. Ya. Terus kemudian wa miman amana ma'anuh, dan orang-orang yang dibawa di dalam kapalnya Nabi Nuh. Kemudian wa min dzurriyyati Ibrahim, dan keturunan Ibrahim. Ibrahim kan ada Ismail, Ishak, Yakub itu kan. Yakub itu kemudian nama lainnya namanya siapa? Israel. Ya, sekarang yang sedang digencarkan gitu. Tentang Israel. Terus kemudian wa Israel, ya, Israel itu sendiri. Wa miman hadaina, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk. Wa tabaina, dan orang yang kami pilih. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharu sujada wa bukiya. Ketika dibacakan atau dianalisakan atas mereka ayat-ayat Ar-Rahman, mereka rebah bersujud dan menangis. Nah, sekarang saya tanya dulu. Ketika kita sholat membaca Al-Fatihah, setiap hari mesti minta ini ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kira-kira panjenengan selama ini kalau mendengar ayat yang kemudian sujud sambil menangis berapa kali selama hidup? Berapa kali? Padahal setiap hari minta loh. Ya. Ada yang belum? Ada yang belum pernah? Ada yang setiap saat mendengar ayat sujud menangis? Kharu sujada wa bukiya. Rebah bersujud dan menangis. Nah, ini kan saya sering di masjid-masjid tanya, sudah berapa kali? Belum pernah ini loh. Padahal tiap hari minta. Yang diminta itu nabi-nabi dari keturunan Adam. Wa mimma hamala ma'anu, wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Wa man hadaina wa atabaina idza tusla alaihim ayatul rahman kharu wa sujada bukiya. Sujud dan menangis. Nah, berarti kalau belum sesuai dengan petunjuk itu kira-kira termasuk sesat nggak? Ya? Nah, ya paling tidak ya belum memenuhi toh. Nah, terus kemudian setelah itu kan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Dan jangan orang-orang yang kau murkai dan yang sesat. Nah, 59-nya jawabannya. Kita lihat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adahus sholata wa tabaus sahawati fa saufa yalqauna goya. Lalu menggantikan sesudah nabi-nabi itu tadi, generasi yang meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat, mereka pasti menemui kekeliruan. Nah, berarti kalau meninggalkan sholat itu termasuk sesat, Mas. Ya. Ada yang tadinya sholat terus nggak sholat? Ada nggak? Terus sholat lagi gitu? Terus nggak sholat lagi gitu? Loh,
Kan banyak begitu. Loh, teman-teman kita ada udah ngaji lama itu sekarang nggak sholat. Wah, aku sholat seorang ora sugih kok ngono kuwi. Loh, sholat itu bukan minta kekayaan. Nek pengen sugih nyembet gawe koyo Mas Bambang kuwi. Nganggo kupluk ngono kuwi kan, topi yo. Nah, maka ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu tadi fa khalafa min ba'dihim khalfun. Jadi lalu sesudah nabi-nabi itu meninggal menggantikan sesudah mereka itu generasi yang meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat. Pasti mereka menemui kekeliruan. Itu saya nggak mau ya Allah saya gitu. Nah, kalau dilihat dari redaksi Al-Fatihah itu kan seperti kita ini kalau sholat itu berarti berdialog dengan Allah. Maka jangan main-main. Jangan nek duding dadak ngene-ngene barang. Ya, kan main-main tuh. Ya. Berarti sesat itu meninggalkan sholat itu juga sesat. Kalau sesat masuk neraka enggak? Coba kita lihat surat 74 ayat 42 43 ya. Surat 74 42 43. Masalakakum fis sakor. Apakah yang menempatkan kamu di dalam sakor? Sakor itu artinya yang menghanguskan. Kalau sair yang membakar. Jahim itu adalah api penyiksaan. Jahanam adalah api besar. Nar itu sendiri adalah api. Terus kalau mereka menjawab, lam nakum minal musholin. Mereka menjawab, kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Nah, berarti ini enggak sholat itu masuk sesat, masuk neraka. Masuk sakor tadi yang menghanguskan. Ya kan berarti benar kan? Sesat itu antara lain ini. Terus kemudian secara umum ya, orang musyrik itu termasuk sesat, Mas. Musyrik itu maksudnya gimana? Menduakan Allah. Artinya tujuan kita kan sana. Siratal mustaqim jadinya jalan lurus. Lurus itu harus lurus betul-betul, tidak boleh belok. Kalau belok nanti cabang. Jalan lurus. Ada yang belok sini. Sampai tujuannya enggak? Mungkin muter balik lagi. Sampai sana balik lagi sini yang enggak tekan. Siratal mustaqim itu sini tujuannya. Tuntunan yang tegak, tuntunan yang kokoh, jalan yang lurus. Ya. Nah, kalau tidak lurus berarti musyrik. Musyrik itu menduakan Allah, tujuannya tidak satu. Kita lihat surat 4:116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika diserikatkan, ditandingkan ini. Ada Allah ke sana terus ada yang lain tadi. Ya. Dan mengampuni selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Terus kemudian wa may yusyrik billah faqad dhalalan ba'ida. Siapa yang musyrik dengan Allah atau kepada Allah, maka sungguh dia telah sesat pada kesesatan yang jauh. Berarti musyrik itu sama dengan sesat. Ya. Jadi sesat yang jauh. Kan ke sana terus muter lagi yo enggak sampai-sampai. Harusnya ke sana sudah sampai tapi enggak karena muter atau cabang tadi berarti tidak sampai pada tujuan. Nah, ini menjenengan bandingan juga. Ya. 4:116 bandingkan dengan 4:136. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Nah, wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang diturunkan atas Rasulnya. Wal kitab ya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya, kitab sebelumnya. Terus kemudian wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kesimpulannya sama tadi. Faqad dhalalan ba'ida. Maka sungguh dia telah sesat pada kesesatan yang jauh. Nah, di sini yang dari atas jelas ya. Tapi ini, siapa yang kufur kepada Allah? Malaikat-malaikatnya. Wa kutubi kitab-kitabnya bentuk jamak.
Wa rusulihi juga bentuk jamak, rasul-rasulnya, semua rasul, kitab tadi semua kitab. Wal yaumil akhir dan hari akhir, faqad dzala, maka sungguh dia telah sesat, dzalalan baida, pada kesesatan yang jauh. Nah, selama ini kita kan hanya beriman kepada Allah. Malaikat ya, tapi tidak beriman kepada semua kitab. Jadi kitabnya apa? Al-Qur'an tok karo hadis. Ya. Nah, berarti kan tidak beriman dengan semua kitab. Terus rasulnya ya hanya Muhammad, nanti memberikan syafaat. Betul enggak? Nah, di sini semua rasul. Wa rusulihi untuk jamak. Maka kalau tidak seperti ini berarti termasuk sesat yang jauh. Artinya tidak sampai tujuan begitu. Ini dengan ini kan akhir ayatnya sama. Faqad dhalalan ba'ida. Maka sungguh dia telah sesat pada kesesatan yang jauh. Nah, selama ini kita nggak beriman kepada semua rasul. Semua rasul berarti harus diimani. Rasul itu ada yang dikisahkan, ada yang tidak. Surat 4, 164. Yang lihat. Surat 40 ayat 78. 4, 164. Wa rusulan qad qasasnahum alaika min qabl. Dan rasul-rasul bentuk jamak yang sungguh kami kisahkan mereka atasmu dahulu. Kemudian wa rusulan dan rasul-rasul lam naqsushum alaika, tidak kami kisahkan mereka atasmu. Wa kalamahu Musa taklima. Jadi ini rasul-rasul yang tidak kami kisahkan mereka atasmu, dan Allah telah berkalam atau bicara pada Musa dengan percakapan. Nah, berarti rasul itu ada yang dikisahkan, ada yang tidak. Tapi semuanya harus diimani. Kalau tidak diimani dianggap sesat. Ya. Loh. Dan nanti kalau rasul yang tidak dikisahkan itu terus gimana caranya kita tahu? Nanti tak tunjukkan. Ya. Berarti ada yang dikisahkan, tidak. Kemudian 478. Walaqad arsalna rusulan. Nah, dan sungguh kami utus rasul-rasul banyak. Min qablika, sebelum kau, maksudnya sebelum nabi. Minhum man qasasna alaika. Dari mereka ada yang kami kisahkan atasmu. Wa minhum malam naqsus alaik. Dan dari mereka ada yang tidak kami kisahkan atasmu. Jadi rasulullah ada yang dikisahkan kepada nabi, ada juga yang tidak. Yang dikisahkan namanya hanya 25 orang di dalam Al-Qur'an. Yang tidak dikisahkan jumlahnya banyak tapi tidak disebut namanya. Ya. Kemudian wa ma kana li rasulin ayatiya bi ayatin ila bi inilah. Tidaklah atas seorang rasul itu mendatangkan suatu ayat. Ayat di sini bukan pasal tapi pertanda. Pertanda kekuasaan Allah. Ya. Ila kecuali dengan izin Allah. Fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqi wa khasira hunalikal mubtilun. Nah. Di sini kan, dan ketika datang perintah Allah di sini. Fa idza jaa amrullah, ketika datang perintah qudiya bil haqi, terlaksana dia secara hak dan rugilah. Ya, ketika itu orang-orang yang batal itu artinya keliru atau salah sangka. Nah, berarti kan ada yang dikisahkan dan tidak. Harus diimani semuanya. Loh, nah kita ngimannya gimana ya? Nih, jangan tahu nggak bahwa Rasul itu mesti, kira-kira Rasul itu tugasnya dari dulu sampai sekarang sampai akhir, sampai Muhammad sebagai nabi penutup sama nggak? Nah, selama ini kan enggak, dianggap tidak sama. Jangan lihat 2151. Kemudian 3 164. 2129. 62 ayat 2. Kita lihat 2129 dulu. Rabbana wa fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tuhan kami, bangkitkanlah pada mereka seseorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang menganalisakan atau membacakan atas mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab serta hikmah dan mencerdaskan mereka. Sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha bijaksana. Ini doanya Nabi Ibrahim loh ya.
Ibrahim supaya bangkitkan Rasul, ya, seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang menganalisakan atas mereka ayat-ayat engkau, kemudian mengajarkan kitab dan hikmah dan mencerdaskan masyarakat kaumnya. Nah, pada saat itu kan Nabi Muhammad belum lahir kan. Ternyata Ibrahim sudah berdoa seperti itu. Sekarang kita lihat surat kedua 151. Kama arsalna fikum rasulan. Sebagaimana kami mengutus rasul padamu, minkum dari kamu sendiri, dari kalanganmu sendiri. Tidak disebut namanya. Yatlu alaihim ayatina, yang menganalisakan atas mereka ayat-ayat kami. Wa yuzakkihim, dan mencerdaskan mereka. Wa yu'alimul kitaba wal hikmah, ya, mengajarkan kitab dan hikmah. Hanya redaksinya dibalik ya. Dibalik tapi kan semuanya sama. Ada 4 persyaratan itu. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan apa-apa yang belum kamu ketahui. 164. Laqad manallaha 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulam min anfusihim. Nah, sungguh Allah telah mengutamakan orang-orang yang mukmin ketika Dia bangkitkan pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ya. Terus kemudian yatlu alaihim ayatihi, yang menganalisis atas mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mencerdaskan mereka, wa yu'alimul kitaba, mengajarkan kitab, wal hikmah, dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, walaupun sebelum itu dia dalam kesesatan yang nyata. Sebelum datang Rasulnya sesat. 62 ayat 2. Walati ba'sa fil umina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'alimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi dialah yang membangkitkan pada orang-orang yang umi atau buta huruf, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ya. Yang menganalisakan atas mereka ayat-ayatnya, mencerdaskan mereka, serta mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Kan sama kan? 4 kan? Menganalisakan ayat-ayat, kemudian mencerdaskan kaumnya, mengajarkan kitab dan hikmah, ada 4. Ini tadi 4 ayat ini tadi semuanya 4 yang diajarkan 4. Tetapi tidak dikisahkan. Namanya siapa tidak disebut. Yang disebut dikisahkan hanya 25 di dalam Al-Quran. Ya. Loh, kok bisa begitu? Nah, itu ayat kok. Ya tanya aja sama Allah. Itu yang menurut Allah, yang menyembah Nabi. Nah, jangan untuk menguatkan ini, saya kasih 1 ayat saja ya. 10 ayat 47. Ayat ini berlaku sampai sekarang loh ya. Ya, berlaku sampai sekarang enggak? Ya. 10:47. Wali kuli umatin rasul, bagi setiap umat ada rasul. Ya. Fa idza jaa rasulahum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Dan ketika datang rasul pada mereka, terlaksanalah di antara mereka secara efektif dan mereka tidak didolimi, tidak dirugikan, tidak dianiaya. Nah, berarti wali kuli umatin rasul, bagi setiap umat ada rasul. Ayat ini berlaku sepanjang zaman, berlaku sampai sekarang dan seterusnya. Lah, kalau menurut ayat ini kira-kira rasulnya masih ada nggak? Nah, ada di mana? Di setiap umat tadi. Di setiap umat kan ada. Nah, sekarang gini, tak kasih contoh konkret fakta pada waktu Nabi Muhammad masih hidup ya. Kita lihat surat 23 ayat 51. Walaupun itu fakta zaman Nabi masih hidup, sampai sekarang masih berlaku ayat itu. Ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul, jumlahnya banyak. Nah, ayat ini dulu yang menyampaikan lesannya Nabi Muhammad selaku penerima wahyu ya. Wahai rasul-rasul, kulu minat thayyibati wa amalus sholihan. Nah, makanlah dari yang baik-baik. Nah,
ketika itu Nabi Muhammad menjadi Rasul, kemudian menyeru, wahai Rasul-Rasul, makanlah dari yang baik-baik, makanlah dari yang baik-baik dan beramalah amalan yang soleh. Nah, ketika beliau menyampaikan ayat ini, Rasulnya ada nggak? Ya masih ada toh. Nah, ayat ini berlaku sampai sekarang nggak? Nah, berarti sekarang masih ada kan? Nah, ini bima tak maluna alim. Sesungguhnya aku mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Banyak itu nanti. Ini cukup untuk data, untuk fakta, ya, bahwa ayat ini berlaku sepanjang zaman, berlaku sampai sekarang dan seterusnya sampai akhir zaman. Sejak Nabi dulu masih ada. Tetapi ayat ini tidak pernah dibahas. Akibatnya kalau ada umat wah itu karpe dewe. Ya terserah kan yang karpe dewe, berarti kalau Gusti karpe dewe. Ya, mau itu dari Allah disampaikan oleh Nabi Muhammad kok. Cukup jelas ya, Mas Bagio? Atau yang lain? Ada yang ingin berkomentar tentang ini? Nah, berarti jadi sudah tahu bahwa wah aku nek beriman kepada satu kitab harus satu rasul berarti sesat. 4136 tadi. Ya, selama ini kan gitu. Wah, karena supaya mendapatkan syafaat gitu kan? Nah, berarti rasul yang lain gimana? Berarti dengan kata lain bahwa mulai sejak ini doanya Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai 62-nya 2 itu adalah Nabi Muhammad. Waladi ba'sa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah sama. Wa in kanu min qablu lafin dalalim, walaupun sebelumnya itu kamu sesat yang nyata sebelum mendapat wahyu. Nah, berarti dengan keterangan seperti ini Mas Bagio paham sesat? Apa itu? Tidak mengikuti petunjuk ya. Salah jalan. Mungkin yang lain ada yang ingin komentar? Cukup? Cukup ya?